Halo, selamat sore anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera dan diberkati Tuhan, berkah dalam. Pada sore hari ini kita akan mengawali pelajaran pembinaan komuni pertama dengan tema makna sakramen baptis. Maka sebelum kita mengawali materi pelajaran sore hari ini, marilah kita mendengarkan lagu Santo Cornelius Pelindung Paroki. Lagu ini merupakan lagu bagi kita sebagai umat di Paroki Santo Cornelius Madiun. Dan marilah kita siapkan diri kita dengan semangat mendengarkan lagu Santo Cornelius Pelindung Paroki. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu
dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih serta para orang tua, marilah kita mengawali pertemuan kita dengan mengenal pengertian dari sakramen. Sakramen dari kata sacramentum yang berarti tanda. Dalam Gereja Katolik, sakramen ini dikenal sebagai istilah tanda dan sarana keselamatan Allah bagi umat manusia. Maka Gereja Katolik sungguh-sungguh mempersiapkan setiap umatnya dalam menerima setiap sakramen. Karena merupakan sarana keselamatan dari Allah bagi manusia, maka diperlukan jawaban atau kesanggupan dari manusia atau kita untuk menjawab ya dan memberikan diri kepada Allah dalam menerima keselamatan dari Tuhan tersebut. Maka ketika kita akan menerima tanda dan sarana keselamatan ini, kita juga mempersiapkan diri kita untuk benar-benar dan selalu bersungguh-sungguh menjaga rahmat sakramen, menjaga sakramen yang telah kita terima. Kalau anak-anak ya telah dibaptis ya sebagai sarana keselamatan yang pertama, yakni sakramen baptis, maka persiapkanlah diri kalian yang saat ini akan menerima sakramen Ekaristi atau komuni suci. Marilah kita sekarang mengenal 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik sungguh-sungguh mempersiapkan umatnya dalam menerima atau mempersatukan umatnya dengan Yesus Kristus Sang Penyelamat hidup kita. Maka ada 7 sakramen. Yang pertama adalah sakramen baptis, yang merupakan sakramen awal dari kita sebagai pintu masuk sebagai anggota Gereja Katolik. Yang kedua ada sakramen Ekaristi atau komuni suci yang akan kalian terima pada saatnya yang nanti, yakni tubuh Kristus yang sungguh-sungguh kita percaya dalam kita menjadi orang Katolik dan kita terima setiap mengikuti perayaan Ekaristi atau misa. Yang ketiga ada sakramen Krisma, yakni sakramen kedewasaan. Dianggap dewasa ketika kita atau kalian nanti menginjak usia 14 tahun dan siap menerima tugas-tugas yang dipercayakan oleh gereja kepada kalian. Yang keempat ada sakramen tobat atau rekonsiliasi, yakni sakramen rahmat pengampunan dosa dari Tuhan sendiri. Yang kelima ada sakramen perkawinan, di mana nanti kalian sudah saatnya untuk melaksanakan perkawinan
ya, dan diberkati oleh gereja. Yang keenam ada sakramen imamat. Sakramen imamat ini diperuntukkan bagi para calon imam atau romo, ya, juga dikenal sebagai sakramen penahbisan. Ini hanya diterimakan untuk laki-laki yang akan mengabdikan dirinya sebagai imam gereja Katolik. Yang ketujuh ada sakramen pengurapan orang sakit, di mana ketika manusia sudah mengalami kondisi kritis saat sakit, ya, ataupun menjelang kematian, gereja memberikan sakramen pengurapan orang sakit bagi mereka. Demikian 7 sakramen dari gereja Katolik. Anak-anak, selanjutnya marilah kita mengenal istilah sakramen inisiasi. Inisiasi berasal dari kata inire, yang berarti masuk ke dalam, atau initare, yang berarti memasukkan ke dalam. Sakramen inisiasi yaitu 1. Sakramen baptis, 2. Sakramen ekaristi atau komuni suci, dan yang ketiga sakramen krisma. Maka kalian akan menjelang menerima sakramen inisiasi yang kedua, yakni ekaristi atau komuni. Dan kita senantiasa bersyukur telah menerima sakramen baptis dan dimasukkan ke dalam persekutuan gereja Katolik. Sekarang kita akan belajar tema pertama, yakni sakramen baptis. Kata baptis berasal dari kata Yunani baptizein, yang berarti membenamkan atau menenggelamkan atau masuk ke dalam diri ke dalam air. 2. Sakramen baptis adalah sakramen yang diterima pertama kali oleh orang yang masuk ke dalam persekutuan gereja Katolik. 3. Dengan sakramen baptis, orang tersebut secara resmi dimasukkan atau diterima menjadi warga gereja Katolik, baik bayi, anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa, bahkan juga lansia. 4. Adapun syarat utama menerima sakramen baptis ialah sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus dan melaksanakan atau mewujudkan imannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Makna sakramen baptis. 1. Pembaptisan merupakan sakramen pertama dan mendasar dalam inisiasi Kristiani. 2. Pembaptisan merupakan dasar dari seluruh kehidupan Kristiani. Pintu menuju hidup dalam roh dan pintu yang memberi kemungkinan untuk menerima sakramen-sakramen yang lain. 3. Melalui pembaptisan kita dibebaskan dari dosa
dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Kita menjadi saudara-saudara Kristus, dimasukkan ke dalam gereja dan ikut ambil bagian dalam perutusan gereja. Keempat, kita melihat berdasarkan kitab Roma bab 6 ayat 4 dan Kolose bab 2 ayat 12 dikatakan Tuhan mengatakan bahwa pembaptisan itu sangat perlu untuk keselamatan. Dengan kata lain, yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan dan menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan serta para orang tua yang setia mendampingi mereka, saat kita menerima sakramen, kita telah menerima pengurapan Roh Kudus. 1. Sejak kita dipermandikan, kita telah menerima Roh Kudus, tetapi peranan Roh Kudus atau fungsinya berbeda dengan peranan Roh Kudus dalam sakramen krisma atau penguatan. 2. Roh Kudus dalam baptisan lebih berfungsi menguduskan seseorang, mengampuni dari segala dosa orang tersebut, membuat orang tersebut menjadi anak Allah, dan mempersatukannya dengan Allah melalui Kristus dan dengan semua warga gereja Katolik. Adapun Roh Kudus dalam sakramen krisma atau penguatan lebih memampukan atau mendorong serta menyemangati seseorang untuk berani menjadi saksi Kristus dan berperan serta dalam tritugas Kristus, yaitu menjadi raja atau sama dengan memimpin, menjadi nabi atau sama dengan mewartakan, berani mewartakan sabda Allah dalam hidup sehari-hari, dan menjadi imam atau menguduskan, dan juga berperan serta aktif dalam pancatugas gereja, yaitu 1. Koinonia, dengan persekutuan, bersekutu dalam lingkungan gereja, keluarga, dalam semangat doa. 2. Kerigma atau pengajaran, yakni saat kita lakukan seperti ini, pengajaran dalam materi sakramen-sakramen, itu merupakan tugas dari kerigma. Selanjutnya, liturgia atau peribadatan, di mana kalian nanti bisa berperan aktif menjadi lektor, pemazmur, mesdinar, ataupun anggota KUR. Selanjutnya yang keempat ada diakonia atau pelayanan, melayani dalam bentuk segala bentuk apapun, seperti juga tadi melayani dalam sekup gereja ataupun masyarakat.
Yang kelima adalah martiria atau kesaksian hidup, yakni memberikan teladan-teladan hidup yang baik sesuai dengan ajaran Kristus sendiri. Baik, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesimpulan dari buah-buah sakramen baptis atau syukur atas baptisan, pertama, memperoleh pengampunan dosa, baik dosa asal dan siksa yang lain. Dua, menjadi ciptaan baru dan dilantik menjadi anak Allah dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Tiga, memperoleh rahmat pembenaran dan pengudusan, membuat kita sanggup percaya pada Allah, berharap kepadanya, dan hidup di bawah bimbingan dan dorongan Roh Kudus, serta membuat kita sanggup bertumbuh dalam segala kebaikan. Keempat, dimasukkan atau digabungkan
menjadi anggota gereja Katolik. Kelima, memperoleh meterai kekal dengan satu meterai rohani yang tak terhapuskan, atau berharap untuk mati dan bangkit bersama Kristus dan layak mendapat kehidupan kekal. Demikian kesimpulan-kesimpulan dari materi pelajaran yang kita dengarkan di sore hari ini. Anak-anak yang terkasih serta para orang tua, setelah kita melihat tayangan slide gambar upacara pembaptisan, berikut disampaikan landasan biblis dan tugas pribadi. Landasan biblis bisa dibaca sendiri, dan tugas pribadi: 1. Mengikuti pendalaman iman APP tahun 2021 melalui channel yang di-share oleh pembina biak dari wilayah. Jika sudah terlewati 4 pertemuan yang pertama, hendaknya tetap melihat dari pertemuan 1 sampai dengan yang terakhir. Yang kedua, menghafalkan dan mendoakan doa iman dari Puji Syukur 21. Kemudian direkam dan dikirimkan videonya ke WA Pak Yosef Widi. Demikian materi pelajaran yang saya sampaikan. Marilah kita tutup pertemuan ini. Nah, para anak-anak yang terkasih, kita telah belajar dan marilah kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berkat-Mu senantiasa kami mohon ya Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak yang terkasih, berkah dalam.